Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini untuk melanjutkan materi kita di mata pelajaran informatika, masih di bab 3 yaitu peranan TIK dalam kehidupan manusia. Oke, Ustaz harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini, sama disiapkan ya bukunya, kemudian langsung dibuka di halaman 140. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin di bab 3. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kali ini kita menginjak ke poin D, yaitu jaringan 5G ya. Teknologi 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan mobile dan merupakan evolusi besar dari generasi sebelumnya, yaitu 4G LTE. Kemudian teknologi 5G ini diklaim mempunyai kecepatan sampai 20 GB per second saat melakukan download dan 10 GB per second saat melakukan upload. Tentunya kecepatan ini cenderung sangat cepat. Dengan kecepatan jaringan 5G yang cepat tadi akan memungkinkan perkembangannya berbagai macam aplikasi di generasi ini. Artinya banyak aplikasi-aplikasi baru yang akan dibuat ya. Kemudian perbedaan latensi waktu respon jaringan nirkabelnya ya, dari 3G, 4G dan 5G ini berapa? Latensi jaringan 3G sama dengan 100 milisecond. Kemudian latensi 4G 10 milisecond. Sedangkan latensi 5G 1 milisecond. Artinya latensinya waktu respon jaringannya itu lebih sedikit, lebih cepat ya. Jadi kecepatan 5G ini sangat signifikan ya dari generasi sebelumnya. Kemudian ada 3 kategori utama penggunaan teknologi 5G, diantaranya sebagai berikut, yaitu komunikasi mesin ke mesin masif. Artinya teknologi 5G ini memungkinkan koneksi antar mesin sehingga nantinya mesin dapat dipantau dan dikendalikan melalui internet. Kemudian yang kedua, komunikasi ultra reliable dengan latensi rendah. Koneksi dengan sambungan dapat diandalkan. Kecepatan tinggi, latensi rendah memungkinkan berbagai perangkat dikontrol secara online. Jadi perkembangan robot, kemudian mesin-mesin industri itu bisa dikontrol secara online. Kemudian bidang kedokteran bisa melakukan misalkan operasi dengan robot. Jadi tidak langsung dokter menggunakan robot dan dikendalikan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, selanjutnya meningkatkan layanan telepon mobile. Artinya teknologi 5G ini akan memberikan layanan lebih cepat, utamanya koneksi mobile yang memungkinkan munculnya berbagai aplikasi baru. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT ya. IoT ini adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dan menerima data dari internet. Baik, kembali lagi ke IoT. IoT ini merupakan penerapan teknologi untuk misalkan lampu lalu lintas, kita bisa kontrol menggunakan internet, kemudian CCTV, kemudian atau perangkat di rumah misalkan lampu AC atau misalkan gerbang, kemudian dan sebagainya, TV itu bisa dikendalikan oleh internet. Jadi kita bisa kontrol jarak jauh, baik cara menghidupkan, mematikan, atau mode-mode lainnya yang terdapat dalam perangkatnya. Jadi kita bisa menghubungkan
koneksi perangkat misalkan di rumah atau di perusahaan dengan menggunakan teknologi IoT ini. Kemudian yang selanjutnya ada electronic commerce ya. Ini poin yang kedua dari bab 3, yaitu electronic commerce atau e-commerce. E-commerce ini merupakan perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet. Internet memungkinkan orang, organisasi berjarak jauh dapat saling berkomunikasi dan memanfaatkannya menjadi media perdagangan ya, transaksi perdagangan. Kemudian mereka biasanya memposting barang atau produknya di marketplace-nya ya, atau di websitenya. Keuntungan e-commerce bagi perusahaan yaitu diantaranya perusahaan dapat menjual produk kepada orang lebih banyak ya, karena jangkauan jaraknya bisa lebih luas. Kemudian perusahaan tidak perlu membuka banyak cabang distribusi, artinya cukup satu toko online. Misalkan yang ketiga, mengurangi biaya yang dikeluarkan karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko besar atau karyawan, artinya operasional toko atau penjualan itu dapat diminimalisir. Kemudian yang keempat, harga produk lebih rendah akibat dari tadi ya, operasionalnya rendah, jadi harga produk yang ditawarkan juga lebih rendah. Kemudian yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. Keuntungan e-commerce bagi konsumen apa? Yang pertama, konsumen tidak perlu datang ke toko untuk mendapatkan barang. Kemudian yang kedua, dapat menghemat waktu, biaya, dan transportasi belanja. Yang ketiga, mempunyai lebih banyak pilihan barang ya, karena bisa memilih banyak barang yang satu jenis dalam beberapa toko ya. Kemudian dapat membeli barang dari negara lain, misalkan di negara kita tidak ada, kita bisa cari ke negara lain ya. Kemudian harga barang yang dibeli lebih murah. Kemudian biasanya kita membeli barang tersebut atau ya melalui marketplace, atau orang-orang itu memposting dagangannya atau misalkan menawarkannya melalui marketplace. Marketplace itu apa? Marketplace itu adalah halaman web internet yang memungkinkan setiap pengguna membuka toko online dan menampilkan barang-barang yang dijual di halaman web mereka. Contoh marketplace yang ada di internasional ya, seperti eBay atau Amazon dan Alibaba. Kemudian ada contoh marketplace di Indonesia, ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Kemudian dampak buruk dari e-commerce ini menyebabkan mall atau toko konvensional menjadi sepi. Jadi sepi pembeli, akibatnya banyak yang menderita kerugian dan bahkan harus tutup tokonya. Selanjutnya yang nomor 3, pembayaran online. Pembayaran online adalah layanan di internet yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara online ketika melakukan transaksi di internet. Contoh diantaranya ada PayPal atau Google Pay atau WePay, To Checkout, ProPay, Pioneer, dan masih banyak lagi. Nah, yang paling banyak digunakan di sini ada PayPal ya. Kemudian yang keempat selanjutnya ada internet banking dan SMS banking. Mungkin orang tua kalian sering berkaitan dengan internet banking atau SMS banking. Nah, internet banking dengan bank konvensional atau bank yang kantor banknya ini berbeda ya, karena transaksinya mungkin bisa sama untuk transaksi transfer atau misalkan tarik cek saldo dan sebagainya, tidak usah langsung ke bank, cukup dicek di internet saja. Internet banking ini adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet yang memungkinkan para nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui internet. Kemudian keuntungan internet banking kepada bank apa? Yaitu jumlah nasabah yang datang ke bank menjadi lebih sedikit, sehingga bank tidak perlu banyak memakai pegawai dan kantornya lebih luas. Artinya kalau semuanya datang ke bank, nasabahnya mungkin akan terjadi antrian dan membeludak ya kantornya.
Kemudian memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Artinya bagi orang-orang yang berbisnis atau bisnismen, keleluasaan untuk bertransaksi itu cukup membantu ya dan mempermudah mereka. Kemudian keuntungan internet banking kepada nasabah yaitu tidak perlu datang ke bank sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi, serta nasabah bisa leluasa bertransaksi di mana saja. SMS banking adalah yang bisa dilakukan biasanya antara lain pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan ya transaksinya. SMS banking adalah layanan perbankan dengan menggunakan SMS ya. Jadi kita untuk ngecek saldo atau transfer uang dan pembayaran tagihan biasanya ada nomor tertentu yang kita harus kirim SMS untuk melakukan transaksi seperti itu. Kemudian yang kelima selanjutnya ada pembayaran digital. Pembayaran digital ini ada pembayaran dengan metode transaksi atau pembayaran barang atau jasa melalui media digital atau elektronik tanpa melibatkan alat pembayaran cek atau tunai. Metode pembayaran digital menarik bagi pelaku usaha dan pelanggan karena membuat transaksi lebih mudah, aman, dan nyaman. Oke, beberapa metode pembayaran digital diantaranya ada aplikasi pembayaran mobile. Metode pembayaran dengan menggunakan aplikasi yang ditempatkan pada perangkat smartphone ya. Contohnya ada Dana, Oppo ya, kemudian Link dan sebagainya. Itu adalah aplikasi pembayaran mobile. Kemudian ada virtual, ada uang digital. Uang digital ini adalah uang mata uang dalam bentuk digital yang dibuat dalam bentuk token atau koin. Biasanya digunakan untuk transaksi di internet atau di dunia maya ya. Contohnya ada Bitcoin, kemudian ada Libra, ada apa? Ada Ripple kalau salah ya. Ada Ethereum dan sebagainya. Dan satu Bitcoin aja sekarang bisa nyampai seharga 500 jutaan ya. Jadi biasanya digunakan untuk transaksi yang aman untuk menyimpan juga kekayaan seseorang. Kemudian aplikasi pembayaran selanjutnya adalah aplikasi pembayaran melalui media sosial. Biasanya layanan media sosial tidak hanya untuk berkirim pesan atau misalkan saling membuat status dan sebagainya, tapi biasanya ada media sosial yang dilengkapi dengan aplikasi pembayaran ya. Di sini contohnya ada Snapchat, kemudian Snapcase, ada Pinterest ya. Di situ bisa melakukan pembayaran. Jadi layanan untuk melakukan pembayaran yang disediakan media sosial. Selanjutnya yang poin 6 adalah e-government. E-government ini adalah layanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keuntungan e-government kepada masyarakat adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah diperoleh. Kemudian ketiga, masyarakat mudah mengambil keputusan dengan benar karena mudahnya akses informasi. Kemudian yang keempat, hilangnya birokrasi. Jadi e-government itu memudahkan masyarakat ya untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Misalkan kita ingin bikin password, bikin KTP, bikin NPWP dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet langsung ke kantor pemerintahnya, cukup melalui internet. Kemudian yang selanjutnya ada transportasi berbasis online ya. Transportasi berbasis online ini adalah transportasi yang mungkin sekarang kalian sering gunakan. Dulunya awalnya dipelopori oleh Uber pada Maret 2019 oleh Travis Kalanick dan
Garrett Camp. Saat ini Uber menjadi perusahaan taksi terbesar di dunia. Kemudian di Indonesia berkembang ada Gojek dan Grab, didirikan di Jakarta 12 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Adapun Grab adalah transportasi online asal Malaysia yang masuk ke Indonesia sejak 2014. Transportasi online ini memberikan harga yang adil dan kualitas layanan yang baik dari segi keamanan. Jika sopir terlibat kejahatan, maka jika terjadi kejahatan sopir yang menjadi terlibat kejahatannya, maka datanya sudah tercatat, jadi mudah dikenali dan ditindak. Jadi dari segi keamanan juga drivernya sudah ada datanya. Kemudian saat ini layanan transportasi online sangat beragam, seperti sekarang tidak hanya narik penumpang ya, tapi bisa layanan kirim dokumen, pengiriman paket barang, serta beli dan antar makanan untuk memberikan kemudahan juga pada restoran dan untuk menjual produknya dan pembeli untuk memesan makanannya. Jadi ada GrabFood misalkan ya di Indonesia, ada GoSend dan sebagainya untuk mengirim barang. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian. Saudara kalian lebihnya dibuka lagi di buku dan belajar kembali dibaca. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.